Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan menghitung fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Yang dibahas di dalam video ini adalah ada berapa tipe soal yang sering muncul untuk menghitung fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Dan kita akan membahas dengan mudah cara menghitung fungsi permintaan dan fungsi penawaran ini. Baik, sebelum belajar saya berdoa untuk kalian semua. Sehat selalu, sukses, dan tercapai apa yang kalian cita-citakan. Selamat belajar. Baik teman-teman, sebelum kita masuk untuk menghitung bagaimana mencari fungsi permintaan dan fungsi penawaran ini, kita akan belajar lebih dulu mengenai definisinya. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran adalah konsep dasar dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan di pasar. Baik, kita awali dengan definisi dari fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah hubungan negatif antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen, di mana jumlah permintaan akan cenderung turun saat harganya naik, dan sebaliknya, jumlah permintaan akan meningkat saat harganya turun. Ini yang disebut dengan hubungan negatif. Sedangkan fungsi penawaran adalah hubungan yang positif antara harga barang dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen, di mana jumlah penawaran ini cenderung meningkat saat harganya naik dan menurun saat harganya turun. Ini yang disebut dengan hubungan positif. Baik teman-teman, setelah kita belajar definisi, kita akan belajar bagaimana bentuk umum dari fungsi permintaan ini. Secara matematis, fungsi permintaan dinyatakan dalam persamaan QD sama dengan A min BP. Ini yang disebut dengan hubungan yang negatif tadi. Salah satu unsur Q atau P adalah negatif. Sedangkan fungsi penawaran secara matematis dinyatakan dalam persamaan QS sama dengan A plus BP. Karena hubungannya positif, maka Q dan P kedua-duanya harus positif. Baik teman-teman, ini adalah tipe soal dalam mencari fungsi, baik fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Tipe soal yang pertama dalam bentuk soal cerita dengan diketahui harga dan jumlah barang. Tipe yang kedua tabel, yaitu tabel harga dan jumlah barang. Dan tipe ketiga adalah gambar kurva permintaan dan penawaran. Mari kita bahas secara detail dan mudah dalam pembahasannya dari masing-masing tipe soal ini untuk mencari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Baik teman-teman, soal yang pertama adalah soal cerita. Diketahui harga suatu barang Rp10. Jumlah barang yang diminta 80. Ketika harga naik menjadi 20, jumlah yang diminta turun menjadi 60 unit. Maka kita perhatikan saat harga mula-mula Rp10, price pertamanya 10. Jumlah barang yang diminta 80, quantity yang pertama 80. Kemudian ketika harga naik, price keduanya naik menjadi 20, kuantitinya jumlah barang yang diminta turun menjadi 60. Ini yang diketahui di soal. Kemudian kita bahas, ingat persamaan fungsi permintaan adalah QD sama dengan A min BP. Teman-teman kita masukkan dari price mula-mula 10 dengan kuantiti 80 kita masukkan ke dalam fungsi umum permintaan. Q-nya 80 sama dengan A min price-nya 10B. Kemudian harganya naik, kita masukkan ke dalam fungsi umum permintaan. Q-nya 60 sama dengan A min price B, 20B. Lalu kita selisihkan 80 dikurangi 60 sama dengan 20 sama dengan A min A 0, 10 dikurangi 20 plus 10B. Sehingga kita ketemu B sama dengan 20 dibagi dengan 10. B-nya 2. Setelah kita mengetahui B-nya 2, kita masukkan ke dalam fungsi yang pertama atau fungsi yang kedua. Kita masukkan ke dalam fungsi yang pertama, 80 sama dengan A
min 10B. Karena B-nya sudah ketemu 2, maka kita masukkan 2. 80 sama dengan A minus 20. A sama dengan 100. Kita sudah mengetahui B sama dengan 2, A sama dengan 100, kita masukkan ke dalam fungsi permintaan. QD sama dengan A min BP. Sehingga fungsi permintaannya ketemu Q sama dengan 100 min 2P. Ini cara 1. Bagaimana dengan cara 2? Kita menggunakan rumus fungsi permintaan. Q min Q1 dibagi Q2 min Q1 sama dengan P min P1, P2 min P1. Kemudian kita masukkan Q min 80 dibagi 60 min 80 sama dengan P min 10 dibagi 20 min 10. Q min 80 dibagi min 20 sama dengan P min 10 dibagi 10. Kita kalikan silang, 10 dikalikan Q min 80 sama dengan min 20 dikalikan P min 10. Kemudian kita ringkas, 10 dibagi 10 1, 20 dibagi 10 min 2. Kemudian kita kalikan pelangi. 1 kali Q, 1 kali min 80 sama dengan min 2 kali P, min 2P, min 2 kali min 10 plus 20. Sehingga Q sama dengan min 2P plus 20 plus 80. Kita pindah ruas. Sehingga Q sama dengan min 2P plus 100. Perhatikan fungsi persamaannya sama dengan cara 1 atau cara 2. Sehingga teman-teman bisa memilih cara mana yang paling mudah. Baik teman-teman, sekarang tipe soal yang kedua dalam bentuk tabel. Teman-teman kalau kalian perhatikan, yang pertama tadi kita menghitung fungsi permintaan. Yang kedua ini kita menghitung fungsi penawaran. Jadi untuk menghitung fungsi permintaan dan menghitung fungsi penawaran caranya sama, rumusnya juga sama. Baik, kita lanjutkan dalam bentuk tabel. Tabel harga dan jumlah barang yang diketahui. Dari tabel ini yang kita butuhkan hanya nomor 1 dan nomor 2. Harga mula-mula dengan perubahan harga yang kedua. Ini yang kita butuhkan. Baik, langsung saja pembahasannya. Fungsi umum penawaran adalah QS sama dengan A plus BP. Hubungannya positif, harganya turun, kuantitasnya juga turun. Sehingga QS sama dengan A plus BP. Dari yang sudah diketahui, dari harga mula-mula kita masukkan ke dalam fungsi umum penawaran. Q-nya 250 sama dengan A plus price-nya 50B. Kemudian dari yang data yang kedua, Q-nya 200 sama dengan A plus price-nya 40B. Sehingga dari persamaan 1 dan 2 kita selisihkan 50 sama dengan plus 10B. Sehingga ketemu B sama dengan 5. Dari B sama dengan 5 kita masukkan ke dalam fungsi yang pertama maupun fungsi yang kedua. Nanti hasilnya sama. Baik, kita masukkan ke fungsi yang pertama. 250 sama dengan A plus 50B. Karena B-nya 5, sehingga 250 sama dengan A plus 50 kali 5. A-nya sama dengan 0. Baik teman-teman, lalu kita masukkan ke dalam fungsi penawaran. QS sama dengan A plus BP. Q sama dengan 5P. Bagaimana dengan cara yang kedua? Sama dengan fungsi permintaan tadi. Dengan menggunakan rumus Q min Q1, Q2 min Q1 sama dengan P min P1 dibagi P2 min P1. Q min 250 dibagi 200 min 250 sama dengan price-nya P min 50 dibagi 40 min 50. P min 250 dibagi min 50 sama dengan P min 50 dibagi min 10. Kemudian kita kalikan silang. Min 10 dikalikan Q min 250 sama dengan 50 dikalikan P min 50. Kita sederhanakan dulu. Min 10 dibagi min 10 sama dengan 1 kali Q min 250. Min 50 dibagi min 10 ketemu 5 dikalikan P min 50. Kemudian kita kalikan pelangi, 1 dikalikan Q sama dengan
Q 1 dikali min 250 sama dengan min 250 sama dengan 5 dikali P sama dengan 5P. 5 dikali min 50 min 250. Kemudian kita pindah ruas, Q sama dengan 5P min 250 plus 250. Sehingga ketemu fungsi penawarannya Q sama dengan 5P. Baik cara 1 maupun cara 2, fungsi penawarannya sama. Silahkan teman-teman pilih mana yang paling mudah. Baik teman-teman, sekarang dalam bentuk kurva. Diketahui kurva permintaan seperti ini. Nah, caranya adalah kita menentukan titik koordinat dari yang pertama ini. Misalnya, titik koordinatnya adalah P-nya 6, Q-nya 0. Kemudian yang kedua, titik yang kedua ini, P-nya 0, Q-nya 6. Nah, sudah diketahui P1, Q1, P2, Q2, lalu dengan cara yang sama kita masukkan ke dalam fungsi umum permintaan. QD sama dengan A min BP. Q-nya 0 sama dengan A plus price 6B. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Q-nya 6 sama dengan A plus 0B. Nah, kita selisihkan. 0 dikurangi 6 min 6 sama dengan 0 min 6. Sehingga ketemu B-nya sama dengan 1. Dari B1 kita masukkan ke fungsi 1 atau fungsi 2. Hasilnya nanti juga sama. Sehingga A-nya ketemu 6. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi permintaannya. Q sama dengan 6 min P. Cara yang kedua sama teman-teman dengan menggunakan rumus Q min Q1, Q2 min Q1, P min P1, P2 min P1. Q dikurangi 0 dibagi 6 min 0 sama dengan P min 6 dibagi 0 min 6. Q dibagi 6 sama dengan P min 6 dibagi min 6. Kemudian kita kalikan silang, min 6 kali Q sama dengan 6 kali P min 6. Lalu kita sederhanakan, dibagi dengan min 6 menjadi Q sama dengan min 1 dikali P min 6. Sehingga Q sama dengan min P plus 6. Hasilnya sama dengan cara yang pertama. Cara yang ketiga ini lebih mudah lagi teman-teman. Jika ini memotong sumbu price dan memotong sumbu Q, caranya adalah, perhatikan, yang memotong sumbu price kita kalikan dengan Q, sehingga ketemu 6Q. Kemudian yang memotong sumbu Q dikalikan dengan price, sehingga ketemu 6P sama dengan 6 kali 6. Ya, lalu kita selesaikan. 6Q sama dengan min 6P plus 36. Semuanya dibagi 6. Q sama dengan min P plus 6. Baik teman-teman, cara 1, cara 2, cara 3, pilih mana yang paling mudah. Ingat, cara yang ketiga ini jika memotong sumbu price dan memotong sumbu quantity. Baik teman-teman, sekarang bentuk kurva, kita menghitung fungsi penawarannya. Ini kurva penawaran. Tidak memotong sumbu price dan tidak memotong sumbu quantity. Sehingga dengan cara yang ketiga dari fungsi permintaan tadi, kita tidak bisa melakukan. Baik, kita lihat titik ordinatnya. Yang pertama ini adalah 0, memotong sumbu 0, sehingga titik ordinatnya Q10, P1-nya juga 0. Kemudian titik yang kedua, Q2-nya 6, P2-nya 2. Kemudian dengan cara yang sama, fungsi penawaran Q sama dengan A plus BP, kita masukkan ke dalam fungsi penawaran ini, 0 sama dengan A plus 0B. Kemudian yang kedua, 6 sama dengan A plus 2B. Dari dua fungsi ini, kita selisihkan. Sehingga min 6 sama dengan 0 min 2B. Sehingga ketemu B sama dengan 3. Dari B sama dengan 3 ini kita masukkan ke dalam fungsi pertama maupun fungsi yang kedua, hasilnya sama. 6 sama dengan A plus 2B. B-nya dimasukkan 3, sehingga ketemu A sama dengan 0. Dan kita masukkan ke dalam fungsi umum penawaran Q sama dengan
3P. Baik, kemudian cara yang kedua dengan menggunakan rumus Q min Q1 dibagi Q2 min Q1 sama dengan P min P1 dibagi P2 min P1. Q min 0 dibagi 6 min 0 sama dengan P min 0 dibagi 2 min 0. Q dibagi 6 sama dengan P dibagi 2. Kita kalikan silang, 2Q sama dengan 6P. Q sama dengan 3P. Demikian teman-teman pembahasan kita mengenai bagaimana cara menghitung fungsi permintaan dan fungsi penawaran dengan berbagai tipe soal yang sering muncul. Saya harap semoga teman-teman memahaminya dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya.